Shalom, selamat pagi semua jemaat Tuhan. Kita tidak berhenti-henti menaikkan syukur karena rahmat-Nya kita bertemu sekali lagi di dalam ibadah raya kita pada minggu ini. Dan saya juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat pagi semua dimanapun berada pada ketika ini. Kita adalah di dalam perlindungannya Tuhan. Baik mungkin yang ada di rumah, yang bekerja, ya kita tahu kita bersama Tuhan. Oke, dan sebelumnya kita memulakan acara kita, terlebih dahulu kita bersama masuk di dalam doa. Kita membawa perkara-perkara doa, ucapan syukur kita kepadanya karena Dia Allah yang sangat baik. Sehingga pada saat ini, hari ini, kita diperkenannya untuk berkumpul bersama, memuji Dia, menyembah Dia. Oke, mari kita berdoa. Saya akan membawa kita dalam suara kedengaran. Haleluya, haleluya. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga. Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja, Allah yang kami agungkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang kudus. Kami menaikkan syukur kepadamu karena Engkaulah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkaulah Allah yang senantiasa menuntun kami, yang memberikan kami kehidupan, yang memberikan kami sukacita dan kesegaran. Kalau pada pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama, semuanya karena anugerah-Mu. Kalau pada pagi hari ini kami memperolehi kekuatan, semuanya karena kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mengucap syukur buat hari-hari yang telah kami lewati. Bahkan dalam kami melakukan segala pekerjaan kami masing-masing. Di dalam anak-anak kami melakukan pelajaran mereka. Di dalam kami juga melakukan segala aktiviti kehidupan kami semua ya Bapa. Kami menaikkan syukur karena semuanya kami mampu lakukan karena anugerah-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, haleluya, haleluya. Ampuni juga di atas segala pelanggaran hidup kami. Ampuni akan kelalaian-kelalaian kami di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, biar perkenan-Mu Tuhan untuk kehidupan kami. Bahkan juga pada saat ini, Tuhanlah yang akan menuntun kami, yang akan memimpin kami di dalam acara kami, di dalam kami memuji-muji dan menyembah-Mu ya Bapa. Agar segala apa yang kami naikkan itu Tuhan dan persembahkan itu berbawa harum di hadapan-Mu. Haleluya, terima kasih Bapa. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap pribadi kami ya Bapa, dimanapun berada pada ketika ini. Tuhanlah yang akan senantiasa menyegarkan kami, baik yang dalam keadaan lemah tubuh pada saat ini. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan kesembuhan. Bahkan juga ya Bapa, Tuhan juga yang memberikan kami hati yang penuh dengan sukacita. Bapa, kami juga persiapkan setiap pribadi kami dalam tangan-Mu, bahkan membawa segala puji-pujian kami ke hadirat-Mu untuk menyembah, untuk memuji-Mu sebagai Tuhan dan Raja kami yang agung, yang mulia. Bapa, kami juga serahkan rangkaian acara kami dari awal hingga selesainya pada pagi hari ini. Tuhanlah kiranya yang bertakhta di atas segalanya, yang akan menaungi semuanya dan campur tangan-Mu. Dan biar Tuhanlah juga yang berperkara di dalam setiap pribadi anak-anak-Mu juga yang terlibat di dalam pelayanan seterusnya ya Bapa.
Baik anakmu yang akan membawa kami di dalam pujian menyembah-Mu ya Bapa. Penuhi dia Tuhan dengan kasih-Mu, dengan sukacita di dalam kami memuji-muji-Mu. Demikian juga bagi hamba-Mu yang akan membawa kami belajar firman-Mu. Tuhan juga mempersiapkan semuanya. Dan anak-anak-Mu juga yang terlibat di dalam alat musik pada pagi hari ini juga ya Bapa, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Bapa di sorga. Dan Tuhan mempersiapkan kami ya Bapa. Tuhan mempersiapkan kami dimanapun berada pada pagi hari ini, untuk kami bersama masuk dalam hadirat-Mu dengan sungguh. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, Raja kami, Allah kami, di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Haleluya. Segala hormat, kemuliaan dan keagungan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tinggikan nama Dia. Mari kita agungkan nama Dia pada pagi hari ini. Karena Dialah satu-satunya Tuhan yang layak menerima sembah dari kita. Haleluya. Haleluya. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Amin. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersorak, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersorak, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersorak, soraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersorak, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersorak, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Bersoraklah, amin, bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersorak, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita.
kita, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita, Allah kita, Allah kita, Allah kita. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan. Mari kita terus meninggikan nama Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Yesus itulah satu-satunya. Haleluya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Haleluya. Dia berjanji Akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, pada pagi hari ini kita mengangkat penyembahan ini. Kita sembah di dalam roh dan kebenaran. Oh haleluya Tuhan. Mari kita naikkan doa kita melalui penyembahan ini. Yes Jesus, terpujilah Engkau Tuhan. Oh haleluya. Kekuatan di jiwaku, amin Tuhan. Ketenangan batinku ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu
seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku akan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya Bapa. Mari sekali lagi naikkan penyembahan bersama. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Syukurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Mengiring-Mu seumur hidupku. Amin ya Tuhan. Masuk dalam Rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku
kemuliaan-Mu. Haleluya Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shalom, salam sejahtera, salam kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi kita dapat berkumpul, beribadah bersama melalui online pada pagi hari ini. Dimanapun kita berada, mari kita berdoa bersama dan saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan sekali lagi kami dapat bersama untuk berkumpul bersama, menikmati bersama di dalam ibadah pada pagi hari ini. Walaupun melalui online atau alamaya Tuhan, kami percaya bahwa kuasa Allah terus dinyatakan lewat setiap pribadi, dan kami tahu Tuhan bahwa perlindungan-Mu, pemeliharaan-Mu buat kami selama hari-hari yang sudah kami lewati ya Tuhan. Kami lewati dengan penuh berkat Allah, pimpinan-Mu Tuhan, sehingga kami punya kesempatan pada pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa karena kami telah memuji nama-Mu, bersyukur kepada Tuhan sebab Engkaulah Allah yang kami sembah. Dan sehingga pada saat ini juga Tuhan, kiranya kami dipersiapkan oleh Roh Kudus untuk menikmati firman-Mu pada pagi ini. Engkau terus memakai hamba-Mu dan seluruh jemaat Tuhan yang mendengar supaya firman Tuhan ini tetap tinggal di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur menyerahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal hingga selesainya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah, sekali lagi kita akan belajar dan mendengar firman Tuhan yang berbicara tentang gereja adalah milik Tuhan. Kita tahu bahwa gereja itu adalah kita sebagai orang-orang percaya atau pribadi yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka tema kita pada pagi hari ini yaitu berbicara tentang orang Kristen yang memiliki ciri-ciri teladan Kristus. Ini sangat penting untuk kita pelajari bersama. Mari kita melihat dan membaca di dalam Injil Matius 7 ayat 22. Sekali lagi kita melihat dan membuka bersama firman Tuhan di dalam Injil Matius 7 ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Kalau kita lihat dan mengingati bahwa Kristus yang mengatakan firman Tuhan ini kepada murid-muridnya bahwa pada hari terakhir atau pada akhir zaman banyak orang akan berseru kepada Tuhan, 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 bukankah kami mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Dalam ayat ini kita melihat bahwa bagaimana sikap kekristenan di zaman sekarang. Sebaliknya pada waktu Yesus berkata atau berbicara kepada murid-muridnya bahwa itulah yang sering dilakukan atau dikatakan oleh orang
yang mengikuti dia ketika itu. Namun apa yang terjadi adalah hidup mereka tidak sesuai atau tidak memiliki ciri kehidupan Kristus. Nah, apa yang terjadi pada sikap orang Kristen pada zaman sekarang? Kita melihat bersama yang pertama, mereka merasa berada di tempat yang tinggi. Bila mana orang kejar mengejar untuk menjadi orang yang saleh, orang yang kelihatan kudus, orang yang kelihatan agamawi. Saudara, kita melihat bahwa inilah kekristenan pada zaman sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka menempatkan dirinya di atas orang lain. Berarti tidak mengindahkan, tidak menghormati, bahkan merendahkan kehidupan orang lain. Yang ketiga, mereka seolah-olah hidupnya tanpa jendela atau pintu. Suatu gambaran menunjukkan bahwa jika sebuah rumah yang tidak punya jendela atau tingkap dan juga tidak punya pintu, bagaimana pemilik atau seseorang itu boleh masuk atau keluar daripada rumah itu? Dan kedua adalah rumah itu kelihatan tidak begitu sempurna. Yang keempat, kita lihat di sini bahwa tidak terbuka kepada orang yang memerlukan pertolongan. Walaupun sering mendengar ajaran firman Tuhan melalui Alkitab, di tangan kita atau yang sudah kita baca bahwa orang-orang yang memerlukan perlu ditolong. Apalagi atau lebih-lebih lagi kita sebagai orang Kristen, sebagaimana yang diajar ditunjuk oleh Yesus supaya saling membantu-lakan, bertolong-tolongan-lakan. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Salah satu hal yang harus kita lakukan agar kita menunjukkan sikap kekristenan yang sejati. Dan hal yang kelima adalah hati mereka kosong, karena tidak pernah mengizinkan Tuhan menguasai hidupnya. Walaupun kita berpikir bahwa apabila kita menerima Yesus Kristus, tetapi dalam hidup kita tidak punya ada perubahan, dalam hidup kita masih dikuasai oleh dunia ini, maka tampaklah atau kelihatanlah hidup kita dikuasai oleh dunia. Maka disitulah hal yang kelima, berbicara tentang sikap kekristenan pada zaman sekarang. Kita melihat di dalam ayat yang telah kita baca sebentar tadi, menunjukkan suatu penegasan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Karena Yesus mengatakan, golongan inilah atau mereka menempatkan diri di atas dan terpisah dari orang lain. Maka hal ini berpotensi untuk mudah lemah secara rohani. Mereka juga punya kebanggaan. Kebanggaan diri sendiri dapat berbahaya karena setan dapat membuat pikiran kacau dan tidak memerlukan Allah. Pemikiran yang dipacu oleh pikiran setan membuatkan kita tidak lagi memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan penegasan Yesus yang ketiga di sini bahwa kebanggaan itu dapat menghambat atau menghalang kekudusan hidup seseorang bagi Allah. Sebab ada ciri-ciri hidup yang kelihatannya tidak lagi memuliakan Tuhan. Ada ciri atau gaya hidup
yang tidak lagi mementingkan hidup di dalam Tuhan. Oleh itu Yesus berkata kepada golongan seperti ini, "Aku tidak pernah mengenal kamu." Ini menjadi suatu peringatan kepada kita, atau kita berhati-hati terhadap diri kita sebagai orang Kristen yang sudah mengenal Tuhan. Nanti kebanyakan di antara kita, Yesus berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu." Walaupun kamu mengadakan tanda-tanda mukjizat, itulah pengakuan murid atau orang-orang percaya pada ketika itu. Mereka selalu mengatakan Tuhan, Tuhan. Tetapi di dalam hati mereka, Yesus atau Allah begitu sangat jauh di dalam hidup mereka. Mari kita melihat beberapa bukti kekristenan yang memiliki ciri-ciri teladan Kristus. Sidang jemaah yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita melihat bahwa dan belajar akan bukti-bukti kekristenan yang memiliki ciri teladan Kristus yang sejati. Yang pertama, orang percaya yang suka menolong, atau orang Kristen yang suka menolong. Inilah gereja yang memiliki ciri teladan Kristus. Karena orang percaya memiliki kasih yang sejati, itulah yang diajarkan oleh Kristus bagi kita. Paulus menambah dalam pengajarannya, menekankan bahwa hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kita lihat apa yang Paulus katakan, supaya kasih itu harus ditunjukkan dengan sebaiknya, harus ditunjukkan dengan sungguh-sungguh. Jangan kasih itu pura-pura, dengan maksud bila berhadapan dengan seseorang, kasih itu akan dilakukan dengan sungguh-sungguh, melainkan pada waktu tidak bersama lagi, kasih itu sudah dibawakannya. Maka inilah yang terjadi dalam kehidupan jemaat pada ketika itu. Paulus menegur, Paulus mengajar, bahkan Paulus meyakinkan agar orang percaya pada ketika itu tidaklah memiliki kasih yang pura-pura. Karena kasih yang pura-pura itu adalah jahat di mata Tuhan, tidak baik di mata Tuhan. Orang percaya harus membuktikan teladan Kristus dalam hidup, dalam kasih, dalam hal dia menolong atau memberi pertolongan kepada orang lain. Hidupnya, karakternya, kasihnya, perhatiannya, kebajikannya, dan hal-hal yang berkaitan menjadi bagian bagi orang yang percaya. Inilah sikap kita pada zaman sekarang. Walaupun kita melihat, kita mendengar, atau dengan mata kepala kita sendiri melihat bahwa orang tidak punya kasih, ataupun orang hanya kasih dengan pura-pura. Ini hal yang tidak baik, hal yang tidak boleh menjadi suatu gaya hidup atau kebiasaan orang yang menjadi milik Allah. Oleh itu saudara, suatu hal yang harus kita perhatikan, agar jangan hidup kita terbawa oleh arus dunia ini. Karena jika kita mudah terbawa arus oleh dunia ini, disitulah kasih sudah kendor, kasih kita sudah mulai pudar, kasih kita tidak lagi sungguh-sungguh.
Jangan kita melakukan hal-hal seperti itu, karena menunjukkan hidupmu terbawa oleh arus dunia ini. Jangan pula menjadi orang yang tidak peduli akan orang lain, karena itu menunjukkan bukan sikap yang diinginkan Tuhan, tetapi itu menunjukkan masa bodoh terhadap orang lain, atau suatu kebodohan terjadi pada sikap orang Kristen yang tidak menunjukkan kasih kepada orang lain. Yang ketiga di sini yaitu tidak mudah direkayasakan, atau jangan kasih kita mudah dilakukan hanya seperti suatu pengetahuan atau ilmu. Hanya kasih itu bersifat budaya. Hanya kasih itu bersifat mekanisme untuk menarik orang agar kita diperhatikan, atau agar kita sebaliknya memberi perhatian kepada orang lain, atau hal-hal lain yang menunjukkan bahwa itu adalah asas untuk kita menyatakan kasih. Tetapi kasih itu adalah diasas atau didasarkan di dalam kasih yang ditujukan oleh Yesus bagi kita. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, bahwa kita harus buktikan hidup kita. Kita harus buktikan kasih kita dalam perbuatan kita sehari-hari. Jangan hanya pada waktu kita bersama dengan orang-orang percaya. Jangan hanya pada waktu kita berkumpul di kalangan komuniti jemaah, kita ada kasih atau kita menunjukkan kasih Allah itu. Tetapi tunjukkanlah kasih itu melalui perbuatan kita setiap hari. Inilah orang Kristen yang suka menolong. Kita harus buktikan perlu ada memberi pertolongan kepada orang lain. Jangan kita katakan bahwa biarlah mereka, sebab saya pun kekurangan seperti mereka. Saudara, proses kita untuk menunjukkan kasih adalah pada waktu kita tidak punya apa-apa, pada waktu kita dalam kekurangan, maka kasih itu harus ditunjukkan. Dan ini yang menjadi suatu pertolongan lewat pengorbanan kita. Kita harus berkorban. Berkorban demi uang kita. Berkorban demi tenaga kita. Berkorban demi pekerjaan kita untuk menolong mereka. Sebab inilah kewajiban orang percaya. Inilah tugas-tugas hidup orang percaya. Jangan kita hanya menolong pada komuniti atau kelompok-kelompok tertentu. Karena ini bukan yang diinginkan Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan lakukan kepada para rasul, jemaah, gereja mula-mula adalah mereka tersebar oleh karena mereka menunjukkan kasih. Mereka menunjukkan pengorbanan mereka. Bukan saja kepada gereja, bukan saja kepada perkumpulan mereka, tetapi mereka menunjukkan kasih dan pengorbanan mereka juga kepada orang lain. Kita harus buktikan diri kita sebagai surat Kristus. Surat Kristus yang bagaimana? Yang harus kata-katanya jelas, tulisannya jelas, dan yang tersusun dan yang senang dimengerti. Itu memberi gambaran bahwa hidup kita sebagai surat Kristus. Paulus mendorong kepada gereja di Korintus agar menjadi surat yang senang dibaca, yang boleh dibaca. Maksudnya adalah kita adalah surat Kristus yang juga menjadi teladan bagi mereka, baik itu orang percaya yang lain, baik itu orang yang belum mengenal Tuhan. Inilah pembuktian yang sejati, pembuktian dasar yang harus kita sampaikan agar kita menjadi orang percaya yang suka menolong. Hal yang kedua,
Bukti kekristenan yang memiliki ciri-ciri teladan Kristus adalah orang percaya atau orang Kristen yang suka memberi. Dalam hal memberi adalah menjadi satu hal yang sukar bagi kita untuk putus, bahkan untuk lakukan, tetapi suka untuk menerima. Firman Tuhan mengatakan lebih baik memberi daripada menerima. Puji Tuhan. Apakah hal-hal ini sudah kita lakukan? Apakah hal-hal ini masih sedang kita berpikir? Atau apakah hal-hal ini belum lagi kita lakukan? Saya mengajak seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita percaya bahwa lakukanlah hal memberi karena Tuhan menilai bukan pemberian kita, tetapi hati kita. Bagaimana sikap kita untuk meneladani sebagaimana Kristus memberi juga kepada orang lain. Apa yang diberikan Tuhan? Mungkin pemberian Tuhan kepada kita bersifat makanan secara jasmani. Tetapi lebih daripada segala yang diberikan oleh orang percaya seperti apa yang diberikan oleh Yesus adalah hidupnya. Hidupnya telah diberikan kepada kita. Sehingga apabila kita percaya, kita akan memiliki hidup yang kekal. Nah, yang pertama di sini orang percaya yang suka memberi, kita memberi karena menunjukkan bahwa kita menyadari Dia benar-benar Tuhan. Di dalam surat Yakobus 1 ayat 17, setiap hadiah yang baik dan sempurna berasal dari atas, turun dari Bapa surgawi yang tidak berubah seperti bayangan. Saudara, apa yang Tuhan beri kepada kita, kita terima dengan cuma-cuma atau kita terima dengan percuma. Tidak ada pun kita bayar atau apa yang harus kita kembalikan kepada apa yang Tuhan beri kepada kita. Hanya persembahkanlah tubuh, jiwa dan roh kita. Maka dengan itu jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan kita menganggap apa yang kita miliki ini bukan berasal dari Tuhan. Janganlah kita berpikir, oh semua yang saya miliki adalah usaha saya. Ingat, prioriti yang utama adalah hal yang utama di dalam kehidupan yang kita miliki adalah berasal dari Tuhan. Karena kalau kita melihat dalam Kejadian 2, Allah menciptakan manusia, lalu Allah menghembuskan napasnya. Maka di situ kita belajar dan mengingati bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Mari kita menganggap dan yakin bahwa semua yang kita miliki adalah berasal daripada Tuhan. Yang kedua, orang percaya yang suka memberi itu adalah suatu kesyukuran, pujiannya kepada Tuhan, atau ungkapan syukur kepada Tuhan. Memberi itu adalah suatu pujian untuk kemuliaan Tuhan. Dalam 1 Korintus 16 ayat 2, pada hari pertama setiap minggu, seorang daripada Anda perlu mengetepikan sejumlah uang mengikut pendapatannya, menyimpannya supaya apabila saya datang tiada koleksi perlu dibuat. Kita lihat di sini bahwa Paulus menyatakan dan mengajar gereja di Korintus agar mereka harus dan perlu mengetepikan sejumlah uang, dengan maksud ada suatu penyediaan atau uang ada disediakan untuk hal-hal rohani. Tujuannya adalah untuk memajukan pelayanan Tuhan, untuk mencukupkan segala kemudahan dalam pelayanan
Kadang-kadang kita berpikir bahwa buat apa kita akan mengumpulkan uang begitu banyak. Tetapi di dalam hatinya banyak angan-angan, di dalam gereja itu juga banyak yang harus dipikirkan, itu, ini, dan sebagainya. Bagaimana? Dalam konteks kita pada masa kini, kita tidak terpisah dengan dunia. Walaupun kita selalu belajar dalam hal-hal rohani, tetapi kita tidak terpisah dengan dunia ini. Maka dunia ini sangat-sangat memerlukan salah satu adalah uang. Itulah yang telah dilakukan, diajar oleh Paulus kepada gereja di Korintus. Maka saudara, mari kita perhatikan hal ini supaya kita ada penyediaan. Bila tiba waktunya kemarau, bila tiba waktunya bencana alam, bila tiba waktunya hal-hal yang tidak menyenangkan, maka kita sudah ada penyediaan yang baik. Kita sudah menyediakan uang yang ada untuk membantu dalam pelayanan Tuhan. Kita sudah menyediakan ada persediaan di rumah Tuhan. Itu kata firman Tuhan juga menunjukkan bahwa kita sebagai gereja Tuhan, kalau kita memberi, itu menunjukkan kita bersyukur. Itu menunjukkan kita memuji Tuhan. Maka apapun terjadi, sekalipun kita kekurangan, kita harus memberi untuk Tuhan. Jangan kita katakan waktu memberi ini untuk gereja, ini untuk ini untuk itu. Tetapi semua yang kita beri adalah kepada Tuhan. Karena segala sesuatu yang kita miliki dan berikan adalah milik Tuhan. Dalam perjanjian lama, Tuhan memerintah atau mengarah orang percaya untuk memberikan persepuluhan atau 1/10, karena 10% mewakili bagian pertama atau terpenting dari semua yang mereka miliki. Ingat, bermakna dalam konteks perjanjian lama, Tuhanlah yang mengarah dan memerintah agar membahagikan persepuluhan atau 1/10, karena itulah bagian yang terpenting. Itulah bagian yang pertama dari semua yang mereka miliki. Ingat, mungkin kita berpikir untuk Tuhan itu kedua dan ketiga dan seterusnya. Disitulah banyak gereja Tuhan mudah lemah roh, tidak lagi percaya akan berkat-berkat Allah lewat memberkati gereja. Dan di dalam perjanjian baru tidak mencatatkan peratusan tertentu untuk memberi, tetapi mengatakan masing-masing memberi sesuai dengan pendapatannya. Bahkan sikap kita adalah dengan sukarela, dengan sukacita, dengan ikhlas untuk memberi kepada Tuhan. Kalau dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus mengajar tidak lagi dengan peratusan, tetapi lebih daripada itu. Ingat ini, Yesus katakan lebih daripada itu, karena kalau kita sebagai orang percaya yang benar-benar mengerti, karena semua yang kita miliki adalah milik Tuhan, bermakna tidak salah kita lebih memberi dengan lebih. Itu yang lebih baik di hadapan Tuhan. Ayat Alkitab tentang memberi dalam Kisah Rasul 20 ayat 35 mengingatkan kata-kata Tuhan Yesus sendiri berkata, lebih diberkati untuk memberi daripada menerima. Nah, sangat tepat firman Tuhan berkata untuk kita. Kita diberkati apabila kita memberi. Karena pada waktu kita memberi, segala pintu-pintu berkat akan dibukakan bagi kita.
Sebaliknya, jika kita tidak memberi dengan tangan yang masih tertutup, dengan hati yang masih tertutup, maka pintu-pintu surgawi juga tertutup, atau pintu-pintu berkat untuk kita tertutup. Kita berikan dengan murah hati kepada Tuhan dan kepada orang lain, karena ini adalah menjadi satu sikap kita dalam hal memberi. Apabila kita bebas memberi kepada Allah, kita juga menerima secara bebas dari Tuhan. Tidak ada syarat-syarat. Kalau kita terima dari Tuhan, Tuhan tidak minta syarat. Tapi kita ini manusia, begitu banyak syarat. Mengapa demikian? Banyak hal yang dituntut oleh manusia kepada Tuhan. Salah satu tuntutannya adalah bagaimana saya memberi untuk Tuhan. Yang kedua, di dalam 2 Korintus ayat Alkitab yang mengatakan tentang memberi. Dalam 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bagaimana dia ini? Kalau kita memberi walaupun sedikit, hati kita resah. Kenapa saya harus bagi dengan dia? Sedangkan dia bukan saudara atau keluarga saya. Atau memberi dengan orang lain. Wah, kalau saya beri, mesti kau ada tanda tanya sudah di sana. Mengatakan di sini bahwa ini menjadi suatu amaran. Perhatian kita di sini adalah jangan memberi dengan sedih hati dan paksaan atau terpaksa. Kalau menurut kita, kalau memberi dengan sedih hati dan terpaksa, lebih baik jangan memberi. Itu hanya menjerumus kita kepada sesuatu hal yang tidak kita tenang, tidak kita aman. Nanti malam tidur pun tidak senang karena mengingatkan apa yang engkau beri kepada orang lain, karena engkau beri dengan sedih, engkau beri dengan terpaksa. Tetapi Kristus dan Paulus mengajar di dalam ayat ini memberi dengan kerelaan hati dan sukacita. Inilah ciri teladan yang diberikan oleh Kristus. Karena pada waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, apa yang dia buat? Dia mengucap syukur kepada Bapa. Sehingga semua yang ikut makan pada waktu itu dikenyangkan. Saudara, kalau kita memberi dengan ucapan syukur kita, memberi dengan penuh pujian, penyembahan kita kepada Tuhan, maka setiap kita, keluarga kita, jemaat kita, orang-orang percaya yang lain dikenyangkan secara rohani, bahkan mendapat kekuatan dan kesehatan, karena memberi itu adalah gambaran sikap kita. Kita melihat contoh daripada nilai pemberian, bukan dinilai dengan jumlah, tetapi bagaimana sikap kita dalam memberi. Ini terdapat dalam Injil Markus 12 ayat 41 sampai 44. Kita melihat di sini ada 3 yang harus kita pelajari, yaitu Tuhan menghargai persembahan kita secara berbeza daripada lelaki, dengan maksud persembahan yang telah disampaikan oleh seorang ibu. Kenapa dihargai oleh Tuhan? Mungkin sikap lelaki dengan wanita ini begitu banyak berbeza,
Tapi tampak kita belajar kepada seorang ibu, sangat berbeza persembahannya atau pemberiannya kepada Tuhan. Dan Tuhan menghargai karena dia telah memberi daripada apa yang ada pada dia. Karena dia telah memberi daripada segala kekurangannya. Karena dia telah memberi daripada kerendahan hati. Kalau mungkin kita memberi seperti seorang ibu yang tinggal beberapa peser lagi di dalam firman Tuhan, mungkin kita merasa malu. Mungkin kita dilihat-lihat orang. Mungkin kita mendengar orang berkata, berapa lagi kau bagi dengan Tuhan? Saudara. Kedua, kita lihat dan belajar di sini adalah sikap kita dalam memberi. Sangat penting kepada Tuhan. Bila sikap kita memberi dengan sukacita, maka Tuhan akan beri kepada kita berlipat kali ganda. Itu iman kita. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita yakini firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan, maka Tuhan akan melipat gandakan pemberiannya kepada kita. Dan yang ketiga, Tuhan tidak mau kita terlalu peduli dengan maksud Tuhan tidak mau kita selalu ingat berapa jumlah yang kita beri persembahan. Uang boleh cari. Itu sebagai satu contoh. Hal-hal yang lain boleh kita berikan kepada Tuhan. Mengapa? Daripada kita tidak lagi berada di dunia ini, maka apalah angan-angan kita untuk memberi persembahan yang begitu banyak. Yang ketiga, bukti kekristenan yang memiliki ciri-ciri teladan Kristus adalah orang percaya yang suka firman Tuhan. Kalau saya bertanya dengan kita semua, apa jenis makanan atau apa makanan yang kita suka makan? Itu kita jawab di dalam hati kita masing-masing ya. Kita harus menyatakan ciri-ciri teladan Kristus, yaitu kita suka akan firman Tuhan. Mungkinkah tidak sedikit orang percaya atau tidak sedikit orang Kristen hari ini tidak suka firman Tuhan? Mengapa? Mungkin dia berpikir kalau saya mendengar firman Tuhan hanya mau supaya dibentuk dan diajar oleh firman Tuhan, ditunjuk oleh firman Tuhan. Firman Tuhan adalah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Mengapa orang percaya suka firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu memberi kekuatan bagi dia. Di dalam Zakaria 8 ayat 9, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini, yang diucapkan para nabi. Sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci. Kita lihat ayat ini. Hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini. Karena mendengar firman Tuhan itu, kita melihat
Sebagian orang bila mendengar firman Tuhan dia tidak suka sebab bosan. Mungkin bosannya seperti ini. Bukan bosan dengan pengkhotbah atau penyampai firman Tuhan, tapi bosan karena saya saja yang ditegur ini firman Tuhan. Dalam arti kata lain, saya saja yang tertembak ini firman Tuhan. Itulah hal yang membuatkan orang itu bosan mendengar firman Tuhan. Atau mungkin sebagian orang sangat begitu formalitas, sangat ada peraturan mendengar firman Tuhan, itulah dia tidak suka. Sangat tersusun, atau mungkin sebagian orang sangat tidak suka dengan firman Tuhan karena menjadi suatu kebiasaan saja datang di gereja atau seperti pada pagi hari. Tapi ingat saudara, sebagian juga orang yang tidak peduli akan firman Tuhan. Orang tidak sayang lagi dengan firman Tuhan. Orang tidak ikut lagi firman Tuhan. Orang tidak lagi menuruti firman Tuhan. Bahkan yang terbesar adalah dia tidak lagi percaya akan firman Tuhan. Dalam firman Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Maka jika ramai orang berpikir seperti ini, termasuklah kita. Jika hal-hal itu terjadi dalam diri kita, itu membuatkan kita tidak memiliki kekuatan sebagai orang percaya. Karena mungkin dia mengakui dia sebagai pengikut Kristus. Padahal banyak orang atau padahal dia sendiri sibuk dengan hal-hal lain. Sebaliknya saudara, saya mengajak agar biarlah kita sibuk dengan firman Tuhan. Ini tandanya kita suka firman Tuhan. Kalau mungkin saya bertanya hari ini, berapa kali kita baca firman Tuhan? Dalam satu minggu, dalam satu bulan, dalam satu tahun. Ini cabaran yang sangat orang Kristen sendiri tidak tahu. Cabaran yang mungkin kita anggap terpencil, tetapi sangat-sangat memberi pembuktian yang sejati sebagai orang percaya yang kuat di dalam Tuhan. Karena hanya dia mendengarkan firman Tuhan. Dalam Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Saudara, kita lihat di dalam ayat ini, tidak menjadi suatu kerugian kepada orang Kristen jika dia suka firman Tuhan, karena firman Tuhan menyelamatkan setiap orang yang percaya. Haleluya. Karena firman Tuhan itu adalah Yesus Kristus yang engkau iman, yang engkau percayai selama ini. Karena di dalam Injil itu atau di dalam Yesus Kristus itu ada keselamatan hidup. Jadi mengapa lagi kita tidak percaya? Jangan menjadi orang Kristen yang bangga menjadi pengikut Tuhan, jikalau tidak pernah membaca dan mendengar firman Tuhan sungguh-sungguh.
Jangan kita menjadi orang Kristen yang bangga menceritakan firman Tuhan dengan berapi-api. Mungkin salah satu firman Tuhan yang dia sampaikan kepada orang lain, percayalah, bertobatlah. Tetapi diri sendirinya tidak menuruti firman Tuhan. Tidak pernah. Hal ini menjadi suatu kegagalan bagi orang percaya. Hal ini menjadi suatu yang memalukan dirinya sendiri menjadi orang Kristen. Dan yang ketiga di sini, jangan kita bangga berbicara tentang firman Tuhan, tetapi masih ragu-ragu, percaya atau tidak. Bukankah kita sama seperti orang dunia ini? Justru realitinya saudara, tidak sedikit orang Kristen yang masih ragu-ragu akan kuasa firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu memberi keselamatan bagi orang percaya. Dan itulah yang terdapat di dalam Roma 1 ayat 16 tadi. Dan di dalam Yesaya 55 ayat 11, Tuhan berkata, demikianlah firman Tuhan, firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Pada waktu orang Israel dalam masa begitu lama mereka tidak mendengar Tuhan berbicara kepada mereka. Oleh karena ini diakibatkan oleh dosa-dosa mereka yang tidak percaya bahwa firman Tuhan atau firman Allah memberi keselamatan. Beberapa waktu yang lama Tuhan berbicara kepada Nabi Yesaya, jika firman yang engkau sampaikan, yang keluar daripada mulutku sendiri ini, tidak akan kembali sia-sia daripada mereka yang percaya. Saudara, sebagai orang Kristen, firman Tuhan tetap tinggal bagi orang yang sungguh-sungguh percaya. Bahkan melalui firman Tuhanlah hidup kita berhasil. Berhasil daripada bagaimana? Bukan saja berhasil daripada hidup ini, tetapi berhasil keluar daripada cabaran-cabaran hidup. Sebagai orang percaya, apa yang perlu kita lakukan? Mari kita memberi impact yang menampilkan diri kita sebagai hamba Allah, sebagai anak Allah, supaya dimanapun kita berada, kita haruslah menampilkan ciri-ciri hidup Kristus itu kepada orang lain. Oleh itu saudara yang dikasihi Tuhan, orang percaya haruslah meneladani atau mengikuti kehidupan Kristus di dalam kehidupannya. Maka jadilah orang percaya yang suka menolong. Jadilah orang percaya yang suka memberi. Jadilah orang percaya yang suka mendengar akan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi yang indah dan mulia ini, kita sudah disajikan dengan firman Tuhan. Bagaimana kehidupan kekristenan kita? Kita harus menyatakan itu kepada dunia ini. Kita harus menyatakan agar kita menjadi saksi bagi Tuhan. Dimanapun kita berada, kiranya
kehidupan kita melihat hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas perhatian seluruh jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah, mari kita tutup dengan doa. Kita tutup kepala dan saya berdoa untuk kita. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan pada pagi yang indah ini, di mana Engkau telah memimpin kami. Engkau telah memberkati kami Tuhan, memberikan kami perlindungan dan kekuatan, memberikan kami kecukupan baik secara jasmani dan secara rohani. Kami tahu Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, tanpa berkat-berkat-Mu Tuhan, siapalah kami di dunia ini. Oleh itu Bapa, kami bersyukur sekali lagi karena kami telah mendengar firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan itu membuatkan kami untuk lebih dekat, untuk lebih mempraktikkan kehidupan kami sebagai orang percaya, dan biarlah kehidupan kami Tuhan senantiasa meneladani kehidupan Kristus dalam hidup kami. Tuhan, ampuni kami jika kami tidak mengikuti kehidupan, jika kami lalai ya Tuhan meneladani kehidupan Kristus dalam hidup kami. Kiranya pada pagi hari ini Tuhan memulihkan hidup kami, Tuhan memulihkan segala sikap dan gaya hidup kami Tuhan, agar kembali kepada jalan Tuhan, agar kembali kepada rencana Allah. Karena di mana Kristuslah yang kami imani, itulah yang memberikan kami hidup yang kekal. Terpujilah Bapa, Engkau terus memberkati kami lewat firman Tuhan ini. Melalui firman Tuhan ini Tuhan, kami dikuatkan, kami disegarkan ya Tuhan, agar kami senantiasa hidup ke depan ini Tuhan, dan agar hidup kami dikuasai oleh Allah sendiri. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
setia.